Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini dan masih bersama kami berdua. Ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana nanti yang akan berbagi kisah horornya ke kawan-kawan semua. Jadi nggak usah pakai lama-lama, monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Ya, baik, terima kasih Mas Bi atas kesempatannya. Lagi-lagi sebelum ke cerita saya mau nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kita di ngobrol seperti biasa. Kita akan menyuguhkan cerita-cerita horor ya Bi ya. Horor ya. Ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ya. Ada sebuah besok nggak usah ditanyain ya, langsung cerita aja ya. Bosen nanya dulu bro. Baiklah, langsung ke cerita. Ibaratnya tadi nggak ada pertanyaan ya. Nanti ditit gitu ya. Oke. Ini ada cerita dari Mbak Irma di Surakarta Solo ya. Menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialami ya oleh atau Lilik ya. Omnya yang bernama Amir. Paman ya. Iya, paman. Mamanya yang bernama Amir. Kisah ini tahun 2012-an. Jadi kiamat waktu itu. Kiamat. Iya, nggak jadi. Tapi ada filmnya. Ada filmnya. Serem loh di film juga. Cerita lagi ya, Bi ya. Jadi Amir kecil itu dari keluarga yang kurang mampu lah, bisa dibilang minus banget untuk secara ekonomi. Orang dulu itu lumrah anaknya itu banyak. Ada yang 9, ada yang 11, nanti mati berapa, udah biasa lah seperti itu. Di kecil sekitar umur 2 tahunan, enggak ding, lebih dari itu, ya mungkin 3 tahun mau 4 tahun, Amir itu dibawa ke Lampung oleh uanya Bi. Jadi dari dulu kan memang ada program transmigrasi ya, bagian dari Repelita dan lain-lain. Kemudian pemberangkatan di tahun 85-an, itu Amir dibawa ke Lampung. Jadi ngomonglah sama si uanya itu sama emaknya Amir, Boya itu bocahnya buat saya satu, katanya begitu. Bocah buat jenengan gimana? Yuk. Sorry gimana? Iya. Yang ngomong siapa? Itu uanya yang bawa ke sana transmigrasi ke Lampung. Bocahnya buat saya satu, yuk. Lu bocah kok buat kamu gimana? Ya bukan buat saya ikut ngerawatin. Ya tapi kan namanya bocah, kan ada saudaranya, ada orang tuanya, kasihan. Ya saya nggak mau minta, cuman ikut ngerawat. Di sini bareng yang lihat kayak gitu melas, nggak keurus, saking banyaknya bocah Bi. Ya jangan Amir itu yang paling bagus gitu loh. Ya kalau nggak Amir yang lain polar-polar, gigikan meriang-meriang begitu, nanti dibawa jauh gimana? Mati nanti. Iya, nanti di perjalanan malah mati. Apalagi di sana suruh maco lah, apa segala macam, besok gede ya. Akhirnya apa? Diizinin ya dengan berat hati, dibawalah Amir dari keluarganya menuju Lampung, mungkin di Lampung Selatan waktu itu ya. Kemudian yang namanya bocah tadinya yang nggak mau, ya tetap aja pengen, tapi Mas ikut, yuk ikut. Tapi karena diiming-imingi nanti di sana itu hebat, banyak gedung segala macam, biasa ditipu-tipu halus Bi. Ini ada jajan, ini ada makanan. Wong sekarang aja hebat banget ngasih begini, apalagi nanti di sana. Nurut toh Amir ya kan, dibawa ke sana. Lah wis di sana sempat ngaknik pengen pulang, ternyata kayak gini hutan belantara. Ya maksudnya masih banyak lahan kosong. Ya seperti itulah transmigrasi di era tersebut. Kemudian mau gimana lagi, wong bocah, waktu membuat dia bisa lupa dan ya kayak keseharian biasa lah sama kawan-kawan yang lain, sebayanya main seperti itu. Waktu berjalan terus, si Amir itu tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, pemuda yang baik, kemudian ya membantu orang tuanya, dia itu bisa mandiri lah seperti itu. Nah, tapi banyak orang tua kemudian setelah mengasuh anak, biasanya itu membuat jati diri anaknya itu lupa siapa itu dia sebenarnya. Kalau uanya itu enggak, dia tetap ngomong kalau saya itu uak. Walaupun akhirnya Amir manggilnya emak begitu ya, tapi kamu punya orang tua di sana, di Jawa sana ya, di Pulau Jawa begitu. Dan uanya pun beberapa kali dalam kurun waktu rentangan yang lama itu pernah pulang ke Jawa.
Jadi ada acara mantenan, ada acara tertentu, ada saudara meninggal tetap pulang. Tapi Amir itu nggak pernah diajak karena sekolah, Bi. Ya kan. Nah, setelah waktu berjalan begitu, Amir sekitar umuran 30 tahunan lah. Dia itu belum punya istri juga. Nggak bisa menahan lagi bahwa saya itu benar-benar rindu sama bapak sama ibu. Yayu-yayu yang dia ingat dulu seperti apa. Saya pengen ketemu banget, pokoknya saya mau pulang kampung. Apalagi saya dengar dari emak itu ngobrol sama bapak, katanya ponakan saya, berarti dari anak tertua itu mau nikah. Kakaknya si Amir punya anak mau nikah, berarti kan jatuhnya ponakannya si Amir ya. Jadi momennya itu saya pengen pulang. Nah ya gimana ya? Ya kalau mau pulang ya nggak apa-apa, kamu ongkosnya siap sendiri, saya nggak bisa ngasih, bang. Habis buat nanam, buat biaya nanam ada, mak. Nggak pakai kapal. Hari-hari biasa bahasanya Jawa. Pakai kapal itu pakai ferry begitu ya. Ya sampean tahu sendiri, saya itu nggak pernah berani deket-deket sama air. Saya ada trauma air, saya nggak mau. Jadi berarti numpak kapal mabur. Ya tapi takut, nggak pernah namanya wong kampung mau naik kapal mabur, nanti jatuh gimana dan lain-lain. Tapi akhirnya ketimbang kapal itu trauma berat banget, ya tetap memilih jalur udara, Bi, dengan segala macamnya lah. Itu yang akhirnya diantar sama saudara berangkat dari sana menuju ke Solo. Iya yang ada ini Solo ya. Iya. Atau ya, dari mungkin Jakarta. Atau mungkin Jakarta. Iya bisa ya, Bi, ya biasa seperti itu. Kesanalah Amir akhirnya. sorry. Iya. Singkat cerita, Amir bertemu dengan orang tua yang tentu sudah jauh berbeda ya, 30 tahun. Terus pangling, sudah ganteng walaupun madan sama mateng. Bapaknya sekarang gimbal gitu. Bapaknya sekarang gimbal, ibunya anting-antingan. Kakak-kakaknya lapang semua. Gitu. Iya, kemana-mana. Adiknya udah begini terus gitaran. Ya mungkin seperti itu. Tapi senang banget ketemu sama Amir. Ya Allah, Amir dikucel, ditarik pipinya gini. Wah, senang banget mereka. Tato. Manjing umake kudu tatoan. ya mungkin seperti itu, kegembiraan namanya darah daging pulang, saudara pulang, senang luar biasa. Apalagi momennya lagi banyak orang. Oh, Amir sing cilik polor kan seperti itu, tetangga-tetangganya. Mir main ketak aja das. Mir kok anaknya aku baik. Macam-macam lah di situ rame. Ketemu semua. Dan alhamdulillah kakak-kakaknya Amir itu lagi dulu memang pernah ada 3 yang meninggal, tapi sejauh Amir itu ke Lampung, ini utuh, komplit. Nggak ada yang kurang. Nggak ada yang kurang. Jadi yang tua ya udah kayak bapaknya sendiri, ada yang pangling. Masa kamu Amir gak mungkin. Coba lihat di sininya ada tai lalat gede banget. Oh iya ki Amir. Hurufnya A, ya kata Amerika itu Amir. Nah itu kebahagiaan itu berjalan dan hampir mau sebulan lamanya di sana. Kemudian Amir kan ongkosnya mau mulai habis dan dia kerjanya memang di Lampung. Untuk di sana Surakarta juga lingak-linguk lah. Walaupun dia ada keinginan dulu, kata orang tuanya, syukur-syukur istilahnya kamu kebobali kandang, udah pulang ke rumah, betah di sana, ada yang mau dinikahin, kamu udah umur, enggak apa-apa, saya lila ridho. Tapi ya berkunjung ke sini juga ke Lampung, nengokin saya, ibu kamu juga. Tapi nyatanya pas di sana duit makin habis, pandangan nggak ada, kerjaan pun sepertinya susah. Akhirnya dia berniat untuk pulang. Nah, sebelum pulang itu, Bi, ada kakak tertua itu punya istri orang Banten. Ngomong gini, ya Yu masih kangen banget sama kamu Mir, wong dulu kamu yang ngopeni saya, yang gendong-gendong yang segala macam. Sebelum pulang, mendingan kamu itu ke Banten dulu sana, ke tempat Yayu, ya barang seminggu 2 minggu lah, masih kangen pokoknya. Ngikut ke sana, Bi. Ngikut ke sana, nurut, perpisahan dengan orang tua. Pokoknya saya nanti kesini lagi. Ternyata naik pesawat itu enak, sebentar, terus nggak seserem yang dibayangkan. Ya wes, akhirnya ke Banten sana, sekitar 2 mingguan. Amir duit makin habis, ngomong, yuk saya mau pulang. Lah kamu buat ongkosnya ada, diem karena memang ongkosnya nggak ada, tinggal paling 100-200 ribu. Pesawat kan ada mahal, 70 dapat 70 yang anunan ya, apa pesawat asli pesawat yang bateraian kan ada jet bus. Oh iya jet bus. Nah itu akhirnya
pas di Banten pun nggak seperti ceritanya. Di sana juga orang biasa. Hari-hari kadang dia dengar ngeluh, masa saya mau minta ongkos. Akhirnya tetap harus pulang. Saya nggak mau jadi beban di sini. Pilihan kedua yang dia itu trauma naik kapal itu, naik ferry harus dilakukan. Dan buat Amir, kalau saya hidup terus dalam traumatik seperti ini, ya saya berarti kalah. Saya harus lawan trauma saya. Kemudian itu kan dari Merak ya, deket dong di situ. Terus diantarlah sama saudaranya. Mir, kamu bener wani, katanya berani naik ini, naik kapal. Iya. Wong kapal kan gede, kecuali jukung saya nggak berani. Padahal dia takut, tapi buat bombong-bombongi dia sendiri loh, buat ngelawan ketakutannya. Berangkat malam itu ngasal Bi. Kalau sekarang mungkin ya ada jadwal pemberangkatan dengan dilihat mudah sekali ya. Aku mau ke sana itu jam berapa. Itu jam 9 malam sampai ke pelabuhan nunggu. Ternyata itu yang arah ke sana itu sudah berangkat dan ada masalah teknis segala macam. Itu ada kapal yang nantinya akan jam 3 ke sana, jam 3 pagi ke Bakauni ya. Ke Lampung sana ke Bakauni. Akhirnya mereka nungguin di situ. Cuman wong ini kan iya. Cuman ini kan cerita horor, tentu kan yang diceritakan horor. Amir itu cerita semenjak dia itu datang ke, oh iya ada yang kelewat. Lagi dia itu di Banten, sempat anak paling bungsunya si tadi Ayunya itu lagi pertama ketemu sama Amir ngomong, nuding be ketemu Amir, kayak orang ketakutan begitu loh. Nah kamu kenapa? Tuh nggak mau ngomong langsung masuk ke kamar. Terus berani bilang sama orang tuanya kalau itu si berarti paman Amir ya, paman Amir itu ada yang ngikutin. Siapa? Orang serem siapa? Arwah penasaran, ngomongnya seperti itu. Arwah penasaran. Lah kamu jangan nakut-nakutin. Sampai Amirnya juga dengar, tapi arwah mencari jawaban. Iya, arwah mencari jawaban apa? Saya pikir saya biasa aja kok ada arwah mencari jawaban atau penasaran karena nggak dapat jawaban kan. Iya, itu penasaran kan karena mencari jawaban. Mencari jawaban nggak pakai AI sih ya biar. Ganti ya istilahnya arwah mencari jawaban. Arwah mencari jawaban. AMJ arwah mencari jawaban. Nah, itu sempat ada kayak gitu. Kemudian anak itu semenjak Amirnya mungkin ada 2 mingguan, kecuali memang papasan dia pulang sekolah atau apa itu baru ya mau ngadep. Tapi kalau misalnya duduk-duduk nggak mau deket-deket sama Amir, katanya anak ada arwah mencari jawaban itu selalu di dekatnya Amir, nggak jauh, kecuali kalau misalnya di rumah lagi ada azan, ada orang ngaji itu jauh, katanya seperti itu. Sama arwah bertanya-tanya. Arwah bertanya-tanya, UMI. Kemudian, nah selama di pelabuhan tersebut, seperti Amir sih nggak mikirin ya omongannya si anak tadi atau ponakannya, tapi semacam terjawab. Tapi yang dapat jawaban justru Amir ya. Apa yang ngikutin aku itu kayak terjawab. Jadi dia masuk ke area pelabuhan, di sana sempat makan di warung, terus ya berbagai aktivitas di sana supaya nunggu nanti niatnya aja mau tidur segala macam, istirahat di sana. Dia itu selalu melihat seseorang yang semacam ngikutin dia terus dimanapun dia nongkrong, tiduran, lelengan, ada orang itu terus. Tapi nggak sedekat yang kayak ponakannya ngomong. Itu jaraknya mungkin itu cerita sama ponakannya ya, jaraknya itu sekitar 15 meter. Kalau misal pun dekat 5 meteran itu pasti ada kerumunan, ada orang-orang, nanti dia itu kayak nyelek di tengah jauh gitu, nggak pernah jelas. Tapi lagi pasti memandang Amir dengan tatapan yang seakan-akan dia itu melas banget. Tapi nggak pernah mukanya itu full kelihatan, paling bagian sini nanti ada kepalanya orang, nanti ada barang begitu loh. Kalau misalnya utuh jauh, ya jauh, malah nggak jelas sekalian. Minus soalnya, matanya minus. Matanya Amir, iya minus. Kalau normal kelihatan minus 7 pantas. Parah banget ya. Enggak minus, cuman ceritanya begitu. Kemudian menunggu, akhirnya karena kakaknya itu ya harus besok mau ada kerjaan, saya tinggal aja di sini dan dititipin sama orang yang sama-sama mau nyebrang. Nanti ini tolong adik saya nggak pernah naik
kapal dibimbing lah seperti itu. Ya wis, ya Pak, kalem Pak, ora apa-apa, enggak apa-apa, tenang seperti itu. Nah, Amir sempat istirahat. Itu belum takut, cuman kepo. Siapa sih orang kalau mau deket saya ada masalah apa-apa? Wong saya juga ke Jawa pertama kali ini. Nggak ada masalah apa-apa, yo mene kesini gitu loh kalau ada masalah sama saya. Tapi kok selalu seperti itu. Lah pas dia itu sempat ngelihat, pengennya sih melek terus supaya nanti di kapal perjalanan paling 1 jam atau kurang, wong deket ya Merak sama itu Bakauni. Nanti tidurnya di sana biar nggak takut gitu. Tetap aja nggak bisa tidur, tapi ngantuk itu tetap ada. Giliran dia kayak mau lihat begitu ya, Bi. Orang itu yang kayak ngikutin terus itu deket dan semacam ditompok. Dia kan tiduran kayak nyender di ini ya, apa tembok. Inilah. Ya kayak situ begitu. Terus seakan-akan dia mikirin orang itu siapa sih ya? Orang itu siapa? Ada pertanyaan seperti itu. Tahu-tahu dia ngerasa ada seseorang yang lagi ngeliatin dia dan deket banget. Itu sempat melek nengok ke atas. Orang itu tuh lagi di atasnya, tapi posisinya kayak berdiri persis di tembok, kayak ngeliat ke bawah begitu loh, Vi. Dan wajah itu nggak kelihatan semua, cuman kayak matanya tok. Itu kalau orang nggak mungkin secepat itu perginya. Soalnya Amir juga posisinya duduk seperti itu, tidurannya dia tuh nengok, dia kayak set. Nggak ada begitu loh, nggak ada. Dan nengok ke arah yang lain itu ada dalam gelapnya jam-jam 2 menjelang jam 3 itu. Nah wis kan nggak dipikirin, pokoknya aku mau pulang. Takutnya aku sama mungkin itu hantu, lebih takutan sama traumaku kapal, air. Aku lebih takut itu, bikin tenang kata si Amir. Akhirnya tadi ditenangin sama orang yang dititipin, naiklah. Jadi nanti kalau kapal, traumanya Amir tentang kapal nggak diceritain, itu bikin yang nonton jadi arwah, bertanya-tanya. Suatu saat kelak. Makanya saya kan mau cerita. Nah, sebelum naik ke kapal, ternyata pagi udara dingin pelabuhan seperti itu ya, jam 3. Tapi naik-naik ya jam-jam 2 lebih lah. Itu sempat berhenti. Amir memastikan, gede nemen kayak gede banget mesti kabeh. Besi semua begitu. Banyak kapalnya. Ya kapal feri kan gede banget ya. Itu kalau kelelep. Kapal feri itu ada yang namanya Irawan gitu. Feri Irawan. Mungkin ada, cuman kan nggak keluar, nggak dirilis. Bagus kayaknya. Iya, itu gede banget lah. Itu yang nyender kecil aja besi semua. Itu apalagi besi semua kelelep. Saya kalau di dalam, aduh keluarnya gimana? Berenang juga nggak bisa. Lah wallahu alam, yang penting saya udah ketemu orang tua, saya nggak ketemu calon buat dinikahin, saya udah tenang begitu. Tapi tetap aja takut. Setan mau kalau misalnya tadi itu memang lah arwah penasaran atau arwah bertanya-tanya, saya nggak mikirin. Saya lebih takut sama air kapal ditenangin sama itu yang berangkat tuh bareng terus. Sampean kayak punya trauma sih Mas, digituin. Kayak punya trauma mendalam situ Mas, tentang laut, tentang ini. Cuman diem. Wis Mas, itu sampean kalau nggak dikalahin sampai tua ini kaki-kaki juga itu memang hantui terus. Sementara orang hidup ya kudu sama air. Kalau nggak ada air kita minum dari mana? Ada banjir, itu mau nulungin keluarga gimana? Wis pokoknya berbagai inilah supaya dia si Amir itu bisa tenang. Giliran mau naik ke kapal, wis serem. Aduh, deg-deg saya mau naik kapal. Oh, itu belum naik? Belum naik. Lah itu sempat nengok ke atas, mungkin di dek atas itu yang ada pegangannya yang buat film Titanic itu. Ada orang itu, makhluk itulah, seseorang, dia belum meyakinkan dirinya bahwa dia itu hantu sebenarnya, tapi orang itu dengan kapal kan gede, jauh lah ya, ketemunya kan jauh. Orang sebanyak ini dalam gelap begini kok bisa ngeliatin sampai ngomong sama orang yang tadi ya yang dititipin, Pak, wong kayak ngilang nak aku Pak. Orang itu ngeliatin saya terus. Orang itu ngomong gak ada siapa-siapa. Wong kita aja, ya orang baru pada naik juga di dalam. Kalau bisa lihat di dek atas itu dalam perjalanan mereka bisa ngeliat apa keluar juga biasanya siang. Kalau malam juga begini jarang. Dingin ya. Dingin. Tapi Pak, ngomong sepertinya dia itu memang ngeliatin terus ke arah Amir. Akhirnya singkat cerita masuklah ke dalam, terus di dek penumpang Amir ternyata enak. Kapal itu ternyata enak. Kayak rumah. Kayak rumah gede begini, jari ada WC-nya baru katanya. Terus mobil-mobil, truk mancing, truk masuk, bis masuk.
aman ya berarti. Apalagi saya yang ringan, wong terkaja bisa masuk juga aman, nggak bakal kelelep. Dalam hati seperti itu. Ya wis lah. Pas dia itu mulai terserang rasa kantuk, ngobrol-ngobrol lihat-lihat begini, ngimpi belum ini kayak orang derep-derep. Dia keinget masa lalunya lagi kecil, keinget lagi ini traumanya keluar lagi. Jadi kecilnya dia itu pernah naik jukung kelelep. Dia itu seakan lagi kelelep dan minta tolong, nggak ada yang nulungin, sampai kayak ketelan air liurnya sendiri. Gimana sih? Itu dibangunin sama temannya tadi ya, bapak-bapak. Mas, ini kan ngimpi apa? Kayaknya belum tidur. Astagfirullahaladzim. Dia udah ketakutan, dan takutnya itu senyaman apapun kapal di pagi hari itu berlayar ya, dia itu tetap nggak bisa. Dia kalau bisa saya mau turun, saat itu pengen turun tapi mau kirinya di mana, mau jalan kan. Nah akhirnya orang itu ngomong, Mas begini aja Mas, sampean lawan sekalian, dihajar sekalian. Ini kan nggak kelihatan air, mendingan keluar, ayo ke dek, tak temenin. Sampean bisa ngelihat laut. Enggak, laut itu sahabat, indah begitu loh ya, kata dia. Nanti banyak kerip-kerip, bisa ngelihat ke kiri kanan, siapa tahu ada lampu nelayan atau apa. Nurut ke sana. Lah jelehinnya, katanya menyebelinnya. Orang itu cuma kayak nganter keluar tok gitu loh, dia masuk lagi itu sendirian. Tadinya si Amir sempat melihat beberapa orang memang ada di luar muduti. Nah pas itu kayak dia itu kayak seakan-akan tadi ada orang, terus begitu saja di dimensi tertentu memang kapal ada, suasananya sama, tapi sepi, nyengat, gak ada orang sama sekali. Cuman di itu ya, tadi ada yang pegangan tali samping itu, arahnya mungkin pada belasan meter, itu ada orang itu berdiri yang biasa dia lihat. Itu lagi ngadep begitu, pegangan, tapi arahnya mukanya nggak ngelihat ke Amir kali, membelakangi, nyamping. Ngadep ke laut. Nah itu ombak juga nggak gede, biasa lah. Dan Amir nggak takut sama ini. Sekarang giliran saya mendingan bisa ngadepin keluar, saya ngadepin orang itu yang misterius itu siapa. Itu dia memastikan itu bahwa dia itu ya makhluk yang sebelumnya, orang sebelumnya, karena memang bentuknya itu, bodinya juga seperti itu. Nah di dalam hati dia ngomong, sampean delay pada bayi lanang, karena laki-laki itu pada bayi lanang, kalau misalnya mau berantem ayo di kapal, selesaikan di sini. Saya pun lagi trauma, lagi ngalahin ketakutan saya. Itu tahu-tahu bisa nggak tahu jalannya kapan, langsung di sampingnya pegangan itu ngadepnya ke laut. Tetap berarti nggak sama-sama ngadep laut. Si Amir kan ngeliat ke depannya, langsung deg-degan. Ini dengan siapa? Kamu siapa? Bapak siapa? Mas siapa? Udah nyeracau. Dia tuh, kamu lupa sama saya, digituin. Kamu sudah lupa sama saya bertahun-tahun. Jangan ikut campur. Merinding waktu itu. Orang merinding maning, hampir pipis. Ya mau tahu-tahu di sampingnya, terus kamu lupa sama saya. Kamu itu siapa? Aku itu nungguin kamu sudah lama banget. Aku nungguin kamu. Kamu itu milik. Kamu itu sama aku nggak bakalan pernah pisah, katanya seperti itu. Kamu siapa? Nengok ke sini mukanya biar saya kenalin. Kebalik ya, dia itu arwah bertanya-tanya. Ini yang Amir yang bertanya-tanya. Berarti wujud yang bertanya-tanya, bukan arwahnya. Arwahnya malah ngerti. Yang punya jawaban. Ini arwah punya jawaban. Arwah punya jawaban. APC. Nah, kemudian nengoklah seorang tersebut, atau Amir fix itu bukan orang, dengan kecepatannya tahu-tahu lep ada di situ, dan omongannya misterius, berat, kayak meruntuhkan dia itu jadi ciut, lemas, pengen pipis. Ya tadi merinding akut lah ya. Akhirnya dia nengok mukanya ke Amir, ya nggak kenal bi. Nah itu kamu siapa sambil ya megap-megap lah. Kamu itu siapa? Yang ada serem orangnya itu. Lama-lama dalam kondisi ya orang biasa, mukanya nggak kenal, ya kering. Lama-lama orang itu kok basah sendiri, kayak dikucurin air di atasnya itu disut. Seperti itu, dari rambutnya itu mulai kayak orang baru nyemplung, gimana sih, tetesan air hujan, mulai banyak air, tes, basah semua. Kok bisa begini? Kamu siapa? Amir itu kepepet ke ya kayak semacam tembok lah di situ, nggak bisa kemana-mana. Itu temennya yang kecemplung kali bukan?
jangan ditebak dulu, nanti dulu, Pi. Soalnya menitnya udah. Oh iya. Takutnya nanti yang nonton jadi bertanya-tanya gitu. Nanti yang jadi bertanya-tanya lah. Nah, itu ngomong begini. Kamu itu siapa? Lihat aku itu siapa? Dilihat mukanya, matanya nggak pangling, Pi. Nah, matanya saya pernah ingat kamu itu siapa? Diinget. Ternyata itu Asropi. Asropi itu teman SD di Lampung sana. Jadi masa iya ini siapa? Lihat mukaku, lihat mataku, masa kamu nggak ingat? Loh, tapi kan dia udah ngomong dalam hati itu, ini Asropi matanya begini, cara ngomongnya juga begini, cuman dia kan kecil, kini tua, lagi ada pikiran begitu, kok tahu kecil, tahu kecil dan sama persis lagi posisi lagi mau naik jukung itu loh, persis kayak gitu. Kamu itu harus ikut sama aku nungguin lama, kenapa kamu nggak mati, kenapa itu kamu nggak mati, sekarang kita udah di laut, kamu milik aku. Dia tuh Asropi teriak kayak gitu kan, Toto bisa lari kayak ditapak, tapak, itu kerasa kayak semacam ada sesuatu yang nabrak, terus ketemu sama pintu, masuklah ke dalam. Di situ nggak lama diceritain semua. Kamu kenapa mas, saya cariin, situ meninggalin saya dikerjain, ada setan sahabat saya diceritain dulu itu tenggelam begini, yang berhasil ditolongin cuma Amir, yaitu meninggal. Nah, nggak lama ngomong kayak gitu, ternyata ada guncangan gede, dia itu kepanikan luar biasa, kemudian rombong-rombong itu pada berusaha menyelamatkan diri, ada SOP-nya lah seperti itu. Amir merasa kayak kebentur sesuatu lah. Itu nggak ingat apa-apa, tahu-tahu di rumah sakit. Itu tahun 2012, Bauga Jaya tenggelam. Jadi sekitar 30 menit lah setelah take off, nah seperti Jaya setelah dari Merak ke Bakauni. Nah ini rumah sakitnya Banten lagi, balik lagi tuh. Makanya kesannya pakai pesawat akhirnya. Iya. Nggak pernah nyampe. Kapal apa? Bauga Jaya. Bauga Jaya. Iya. Bukan Irawan, bukan ya? Bukan kapal Irawan. Bukan ferry Irawan. Itu nabrak tanker kisahnya seperti itu. Ya begitu, saya nggak begitu menceritakan jelas seperti apa karena saya semua nggak pernah naik ferry seperti apa ya, seperti itu. Iya. Kisahnya seperti itu. Nanti kita naik ferry Irawan. Baik. Oke. Ferry Irwansyah itu siapa itu yang YouTuber itu. Tapi besok-besoknya pas udah ketemu Lampung akhirnya disaratin lagi, katanya wah itu setan aja yang ngerjain. Dia udah ditolin, udah macam-macam doain begitu. Ya. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya dan jawabannya yang kita akhirnya nggak penasaran. Iya. Kita nggak mencari jawaban, kita nggak bertanya-tanya lagi. Terima kasih kawan-kawan di rumah juga. Tentu saja terima kasih sudah mantengin sampai di detik ini. Semoga kawan-kawan tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada di Ngobrol Horor dan tentunya sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.